buka tutor kali ya, gue jadi Timothy di bidang penglihatan jin gitu. Ini baru prospek bro. Ini kuntilanak nih, lu goblok. Lu goblok, lu tidur siang. Malas. Gue sempat kepikiran Apa? kalau misalkan gue dikasih kelebihan punya indera keenam. Pas ngayal, gue ngerasa kayak anjir, kayak lu bayangin aja nih, lu anggap lu lagi tidur nih. Lu lagi tidur, bangun-bangun tiba-tiba ngeliat setan. Anjir itu kan. Nggak, lo pernah ngayal kayak gitu? Iya. Anjing, dari kejadian Gua nggak, orang tuh ngayal tuh yang apa ya? Yang asik Yang gitu. menyenangkan gitu. Ya ada lah, lo sometimes lu mikirin hal aneh-aneh gak sih, kayak kok ini gimana nih, kok gue jadi jumper gimana nih, gue ntar lagi loncat tiba-tiba turun di rumah siapa gitu. Iya sih, tapi gua maksudnya Jadi Superman gitu nggak loh. pernah kayak yang ke horor gitu loh. Gua melek habis itu depan gua nanti akan ada. Terus gue pernah anjing lagi, kan lagi gue lagi sambunan nih. Ah, Itu konteksnya abis nonton Conjuring 2 itu. Conjuring Gue dua. lagi sampoan, sorry bukan sambunan. Sambil abis lagi sampoan, pas lagi sampoan kan karena busuk kena mata kan, semua spray kan. Ya. Iya. Nah pas spray itu tiba-tiba di pikiran gue ngebayangin muka Palak, anjing gue sampai buru-buru kelar mandi Berarti anjing. itu intinya lo yang bermanifest sendiri, jangan kayak gitu. Ya apa sih? Oh anjing, gue udah skip aja. Kan if lo dikasih kelebihan sama Allah six sense, apa kalau terima dengan baik, apa kalau ya udah gimana? Hal pertama yang kalau misalnya gue kena six sense, Ya. gue langsung ruqyah. Bah. Karena itu pasti ada gangguan jin. Nah, Itu menurut lu tuh. Nah. kalau menurut lo Mus? Gua langsung ke Padepokan anti galau. Six sense ya. Jadi bisa ngelihat something yang bisa dilihat ya gitu ya. Iya. Gue buka tutor kali ya, gue jadi Timothy di bidang penglihatan Nah, jin gitu. ini baru prospek bro. Ini kuntilanak nih, lu goblok. Lu goblok, lu tidur siang. Malas. Iya, gua keluar malam doang anjing. Kamu mati karena apa? Kamu mati miskin gitu loh. 2030 hantu-hantu nggak akan ada sukses kalau dia cuma kerja doang nakutin orang. Masa gitu? Gitu. Trending. Ya sebenarnya nggak ada yang salahkan hal itu sih. All Ya, in gitu. Sorry ya. Ini bercanda doang. Nah itu baru mindset bro. Lagi-lagi apa? Mindset six sense bukan untuk setan tapi ya, tapi bisa Memprediksi masa depan. bukan Prediksi saham itu mah seneng gua. itu nggak bisa bisa ngelihat baju dalaman. Astagfirullah. Itu lebih kecabul. Bejat itu namanya, ya Allah. Gua punya kekuatan nih. Apa itu? Lu pengen punya kekuatan apa sih? Gua pengen banget punya kekuatan kayak One Punch Man. Orang fisiknya berarti super gitu ya. Super, dan dia kan nonjoknya sekali tonjok. Ha-ha. Terus kayak lompatnya tinggi banget. Jadi kayak nggak bisa dihancurkan gitu kan. Orang disenggol itu langsung modar Pengen gua. gitu ya. Kekuatan super gue mau terbang sih. Terbang. Ya terbang aja, kayak burung gitu. Jadi lo kalau pacaran nggak ngongkos Sendiri gue. Cus gitu ya. karena lo pacarannya jauh. Cewek lu di belakang. Kayak gini bang gitu. Elang jemput aku. pulang minum. Misalkan dari emas 1 biji itu diwerin jadi emas sebatang gitu misalkan gitu. Kumplang gitu dong. Kumplang. Atau enggak dari rongsokan kresek gitu tiba-tiba jadi berlian atau gimana gitu. Lo pesulap ya. Gitu. Pokoknya bisa ngubah sesuatu dari A dari B gitu kan, kan keren gitu kan. Gitu. Tapi lo percaya nggak sih? Kejelas Bos gua ketawa mulu nggak nembus anjing. gampangnya lo percaya nggak ada setan atau jin deh? Percaya aja sih gua. Ada, jin tuh ada. Jin tuh ada. Gue dulu pertama kali gue bukan nggak percaya sih, tapi lebih kepada gue percaya itu ada. Cuma pada saat itu gue percaya kalau misalkan dia tidak mengganggu gue sama sekali. Kalau sudah mengganggu, Kalau sudah mengganggu berarti settingan. angin. Karena angin tidak punya KTP. tapi gue dulu tuh percaya, ya kita mau nggak mau kita harus percaya adanya jin lah, ya kan? Karena kan bagaimanapun di agama juga dikasih tahu emang ada kan. Cuma Diciptakan jin. gue dulu nggak percaya kalau misalkan jin itu mengganggu manusia.
Dia mengganggu. Nah sampai ada satu momen di mana ini true story ya, gua akhirnya pertama kali ngelihat sebuah penampakan gitu deh. Jadi dulu gua tinggal itu di daerah Jakarta Pusat, di daerah Harmoni lah. Nah itu rumahnya tuh terkenal banget, bukan terkenal sih ya, istilahnya buat keluarga nih termasuk rumah angker lah. Keluarga. Gue pas gue SMP, gue punya teman, maksudnya kita nggak kenal gitu loh. Akhirnya ngobrol, terus dia bilang dia dari Harmoni, terus gue bilang gue pernah tinggal di Harmoni, gue bilang gitu. Terus kayak, terus dia nanya, lu tau nggak di situ ada rumah hantu? Ada. Terus kayak, hah, rumah hantu mana? Iya, jalan ini, nomor ini, itu rumah gua anjing. Nah iya, sampai ada momen dimana pada saat itu gua lagi SD deh, gua nggak salah SD. Dulu tuh di dekat rumah gue itu ada pabrik kecap dulu tuh. Bukan pabrik gula ya. Pabrik kecap, dulu pabrik kecap, dan itu terkenal banget setiap siang bau kecap. Nah sampai ada momen malam-malam bau kecap. Siapa yang produksi nih malam-malam? Siapa yang produksi malam-malam gitu. Gua ke depan dong. Nah gua ke depan, jadi gini, ini kamar gue tuh ke depan tuh langsung kayak ruangan tapi kosong isinya lah. Nah di ruangan kosong itu di ujungnya itu ada jendela. Nah jendela itu ngeliatnya ke pabrik kecap. Oh, oke. Nah gua keluar kamar, kok nggak bau kecap. Gua nyamperin ke jendela, kok nggak bau kecap. Pas gue masuk kamar bau kecap anjir. Dulu nyokap gue pernah bilang, kan kamar gue tuh dulu bekas kamar nyokap. Dulu nyokap gue sering bilang, bunda tuh dulu sering digangguin sama itulah. Nah setiap hari tuh minimal kayak 2-3 hari sekali lah, itu tuh suka gitu lah, manggil gitu. Ya gue nggak tahu tuh konteksnya manggil, gue nggak tahu tuh konteksnya ngajak main, gue nggak tahu tuh konteksnya iseng doang apa gimana, gue nggak tahu. Gue sendiri nih, nah kok ada yang set kan, gue bingung, gue panik. Akhirnya ya udah gue tidur di bawah kan, tidur di kamar bonyok. Nah pada saat itu gue berarti bukan diliatin sih, tapi lebih kepada gue ada interaksi kan tuh. Nah ketika interaksi itu terjadi, akhirnya wah, yang gue kira dia nggak bisa ganggu, ternyata mungkin pada saat itu gue lagi capek, gue lagi apa, jadinya mungkin ya itulah. Nah pada momen itulah gue percaya akhirnya. Soalnya emang ada benernya gitu, dan gak cuman lu doang kan yang ngerasain pengalaman-pengalaman itu. Pasti viewers kita juga pasti banyak punya pengalaman-pengalaman gitu. Cuman batasnya tuh kalau pengalaman pribadi gue itu nggak sampai fisik sih, jadi nggak mungkin ditampol gitu loh. Gue nggak tahu sih kalau itu, gue nggak tahu. Nggak sampai kayak di Final Days, nggak salah. Apa sih itu, Paranormal Activity, nggak sampai segitu lah. Mungkin ini percaya nggak percaya ya, cuman kalau menurut gue pribadi, gue pernah ngalamin gini. Ini gue langsung cerita paling ultimate aja. Wes ya, kelas ini mah. Lu nggak pernah ceritain ini di mana-mana. Eksklusif. Soalnya lu nggak diundang ke Brownies. Jadi si bangsat ini nggak ada di rumah. Yang lain juga nggak pada ada di rumah. Kan dulu tuh di rumah keluarga gue itu ada 4 keluarga tinggal, boleh termasuk keluarga gue. Nah mereka tuh pada pindah-pindah, jadinya yang di rumah itu cuma keluarga gue doang. Gue pulang sekolah SD itu, cuma ada mbak gue doang. Dulu ada pembantu ya, gue masuk, terus gue nanya sama mbak gue, mbak yang lain udah pada pulang belum? Jawabnya cuma gini doang, Mas Widi belum. Karena gue tahu orang tua gue pulangnya pasti di atas jam 6 baru pulang. Pas itu ya udah dong, gue seperti bocah pada umumnya, gue minta masakin makan. Gue minta masakin makan, akhirnya gue minta, mbak tolong mbak bikinin saya telur sama nugget-nuggetan kalau ada. Terus kata mbak gue cuma gini doang ya, tuh dimasakin tuh macam makan segala macam. Nah di rumah gue itu ada telepon rumah, tiba-tiba ada berbunyi. Oke, gue angkat. Dari mak gue. Dari mak gue. Nah, mak gue bilang, Raf, kamu udah sampai rumah? Udah bun, barusan ini habis makan. Hah, habis makan? Kamu makan bikin sendiri? Lah, enggak, dibikinin mbak. Loh, kok dibikinin mbak? Kan mbak pergi ke pasar sore.
Aduh. Tapi makanannya nggak berubah jadi belatung. Nggak berubah jadi pohon pisang gitu. Jadi kan gue setelah ditelepon itu keringet dingin dong. Heeh. Keringet dingin dong. Bente gue mah kalau kayak gitu, Keringet dingin bente dong. anjir. Keringet dingin dong. Nah posisinya mbak gue tuh, jadi gini, ini nanti gue bisa gambarin aja ya. Jadi di rumah gue itu ada 2 gerbang. Gerbang pertama sama gerbang kedua. Nah, pas mau masuk rumah, di sini ada tangga yang melingkar. Nah, itu masuk ke rumah, masuk ke kamar mbak gue. Nah, melingkar tuh. Posisinya, mbak gue tuh pas selesai masakin gue, mbak gue naik ke atas. Gue makan di meja makan. Setelah ditelepon, muter dong. Gue langsung ganti baju, gue ke ini warnet. Ke warnet atau enggak gue ke rental lah, kan sebelah-sebelahan tuh. Nah, lu tahu kan kalau seandainya gerbang yang udah tua itu pasti berbunyinya wah kencang banget. Kredek-kredeknya ya. Gue langsung begini, terus gue liat, terus pas gue mau tutup lagi, mbak gue udah di atas ngeliatin gue. Nggak asik banget sih itu. Mbak mau, mas mau kemana? Kan gue dulu panggil mas mau kemana? Gue nggak jawab, gue begini. Nah, pas gue mau tutup, kok tiba-tiba dia udah di bawah tangga. Aduh. Bisa loncat gitu dia ya? Enggak, kan jadi kan kayak ada side eye yang ini. Gue begini, mbak gue tiba-tiba udah di bawah tangga. Udah dong, gue nggak tutup rapet, gue langsung ke gerbang pertama. Gue langsung ke gerbang pertama, gue buka, pas gue mau tutup lagi, mbak gue udah, jadi kan ada selanya kan nggak tutup, mbak gue udah begini, terus tiba-tiba gini, itu gue lari anjing. Setelah itu gue pulang jam 9 malam, main di warnet. Habis itu ada orang yang pulang nggak? Ada, gue dicariin. Oh, alah. Gue dicariin ke warnet. Terus dia ngasih alasannya korek gara-gara diusir emang gue kan anjing.